Di sini ada bagian liver ditutupi oleh tulang rusuk. Kalau di boxing ada namanya liver shot, jadi pukulan dari samping begini masuknya ke sini liver, itu akan kehilangan kesadaran. Jadi jangan terlalu jauh. Jadi kita harus mendekati pelakunya. Jadi mendekati gini. Dalam self defense itu jarak itu sangat penting, ya. Semakin kita mundur, maka semakin mudah pelaku itu melukai kita. Tenang ke depan gini atau menggunakan middle kick. Itu beresiko, teman-teman ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didit. Materi kali ini adalah materi simple tentang self defense ya. Jadi sehari-hari saya sebelum pandemi corona ini, saya adalah sebagai trainer untuk certified personal trainer atau fitness trainer. Terus kemudian juga saya adalah trainer untuk boxing atau tinju. Terus kemudian juga saya adalah trainer untuk Muay Thai. Untuk video kali ini, karena sekarang ini memang lagi banyak kriminalitas ya, banyak hal yang membuat kita itu menjadi lebih aware terhadap keselamatan kita. Kali ini saya akan memberikan materi ke teman-teman bagaimana kita itu belajar self defense atau bela diri hanya waktu dalam 15 menit saja teman-teman. Ya, jadi hanya waktu kita dalam 15 menit kita itu bisa belajar bagaimana self defense atau bela diri yang efektif ya. Jadi sebagai intermezzo, saya itu sudah mengenal dunia bela diri itu sejak SD. Jadi mulai dari SD, SMP, terus kemudian SMA, bela diri saya itu lebih ke pencak silat. Terus kemudian sejak tahun 2008 saya konsentrasinya lebih ke Muay Thai dan boxing karena saya menganggap bahwa untuk saat ini lebih efektif jika dilakukan street fight atau bela diri di jalanan ya. Jadi kali ini saya akan coba menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara kita itu bisa melakukan bela diri yang efektif dan lebih efisien lah untuk kita bela diri. Sebelumnya teman-teman, saya akan jelaskan dulu tentang titik kelemahan orang ya. Jadi sebelum kita menginjak teknik dasarnya, kita harus mengetahui dulu letak kelemahan orang. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah untuk orang yang agresor atau penyerang itu kan kebanyakan cowok ya. Jadi kan jarang cewek itu melakukan tindak kriminal seperti perampokan atau penodongan atau kekerasan, itu kan jarang. Rata-rata kan justru teman-teman cewek itu yang menjadi korban. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah kita akan mengenali titik kelemahan yang ada pada cowok. Ya, titik kelemahan yang ada pada cowok dengan kita bisa melakukan serangan yang simple. So, yang pertama itu titik kelemahan yang paling nampak itu adalah di bagian kepala sini, teman-teman. Jadi, yang pertama di sini, di bagian chin atau bagian dagu. Dari mulai dari sini sampai ke sini. Ini adalah titik kelemahan. Makanya kalau teman-teman pernah lihat boxing atau tinju, tangan itu cenderung di sini. Jadi bukan begini atau bukan begini. Jadi bukan begini ya. Tapi cenderung itu seperti ini. Karena apa? Karena melindungi ini. Jadi di sini pun kalau dipukul keras masih tidak apa-apa, teman-teman. Jadi pelipis dipukul keras tidak apa-apa. Atau sini dipukul keras nggak apa-apa. Tapi yang dilindungi harus sini. Chin atau dagu ini adalah sekuat apapun teman-teman melakukan latihan, entah itu latihan gym atau latihan apapun. Sini tidak bisa dikalahkan, teman-teman. Jadi sarafnya ini langsung ke kepala. C'est exactement cette erreur de main. Et c'est un peu la même qu'il a mis à Kirkland. Oui, c'est vrai. Et on savait qu'Amir Khan n'était pas un gros encaisseur. Non, ça a été confirmé encore ce soir. Puis non plus. Alors, la vitesse réelle, ça va être impressionnant. Ketika kita mendapat serangan dalam bentuk pukulan yang keras atau tamparan yang keras di bagian dagu atau chin ini, maka langsung kita akan kehilangan kesadaran atau kehilangan keseimbangan. Jadi yang paling mudah, paling nampak diserang itu adalah pertama di sini chin. Ini akan langsung kehilangan kesadaran atau kehilangan keseimbangan. Terus kemudian setelah itu ada hidung. Hidung ini bisa mimisan terutama ya. Jadi bisa mimisan, langsung konsentrasi pelakunya juga hilang. Mata itu juga bisa. Terus kemudian yang berikutnya ini sini, di bagian tenggorokan sini ya. Jadi sini, tenggorokan sini, chin sini, terus kemudian hidung, kemudian mata. Nah, itu yang bisa cepat ya, bisa cepat untuk menghilangkan konsentrasi dari penyerangnya. Terus kemudian yang berikutnya itu kita turun ke bawah sini. Ada di sini di ulu hati. Terus kemudian sebelah sini ada liver ya. Cuman kalau kita mau nyerang di bagian ulu hati itu
tricky, susah karena apa, rata-rata orang kan begini covernya. Jadi misalkan dipukul tengahnya begini, maka kan menutup gini ya, menutup menangkis gitu, melakukan parry. Jadi di dunia boxing itu untuk melakukan serangan pukulan ke bagian sini itu sangat susah, jadi sangat jarang dilakukan. Justru lebih mudah melakukan serangan di sini. Di sini ada bagian liver tertutup, ditutupi oleh tulang rusuk. Kalau di boxing ada namanya liver shot, jadi pukulan dari samping begini masuknya ke sini liver, itu akan kehilangan kesadaran. Set him up with the right uppercut, didn't want to hit him with it because he really wanted the big left hook to the body, landed right on the money, and you don't recover from that in 10 seconds. As you see, Macklin is still on the ground right now. The way it's been described to me by fighters, Andre, it's like an electric jolt to the system which basically disconnects everything from the waist down. Yeah, it's hard to breathe. It's almost like Terus kemudian yang berikutnya, yang paling krusial itu adalah groin atau kemaluan. Ya, jadi kalau target kita itu adalah cowok, maka yang paling mudah itu kita serang adalah groin atau kemaluan. Kita ulang lagi ya. Jadi teman-teman, untuk kelemahan orang itu kita lihat dari bagian atas. Yang pertama itu adalah bagian chin. Sini chin, di bagian chin sini, terus kemudian bagian hidung, mata, terus kemudian tenggorokan sini, terus kemudian bawah sini ada di ulu hati, sini liver, ada bagian liver sini, terus kemudian yang terakhir bagian groin. Itu adalah titik-titik kelemahan dari cowok ya, terutama. Metode self defense ini bisa dilakukan oleh teman-teman baik itu cowok atau cewek ya, karena targetnya adalah agresornya itu adalah cowok. Jadi akan saya coba buatkan materi ini sesimpel mungkin. Berdasarkan pengalaman saya itu melatih tinju, melatih Muay Thai, terus kemudian dari beberapa bela diri yang saya pelajari juga, akan saya coba terangkan ke teman-teman cara mudahnya ya. Terus yang pertama, kita cara menyerangnya, yang untuk latihan pertama ini, cara menyerangnya ada dua. Yang pertama, kita melakukan pukulan menggenggam seperti ini, ya, memukul. Nah, jadi powernya itu bukan berada di tangan, teman-teman. Jadi bukan pada, tapi power itu berada di bagian pundak, terus kemudian bagian di pinggang. Jadi ada rotation gini. Nah, jadi semakin kita itu relax, semakin kita relax dari bagian pinggang, terus kemudian pundak, maka powernya akan semakin besar. Gitu ya. Jadi power itu bukan dari tangan. Jadi tangan itu hanya dilempar. Jadi pundak yang kanan itu kita majukan, teman-teman. Nah, gini. Kita majukan begini. Ini. Sep. Gitu ya. Sep. Jadi bukan begini. Jadi pundak itu harus dimajukan. Kalau teman-teman mukulnya seperti ini keras, itu powernya meskipun keras tapi impact-nya kurang besar. Jadi impact yang paling besar itu adalah ketika pundak kita ikut maju ke depan, terus kemudian pinggang kita melakukan rotation. Ini. Ya. Kalau kita mukul biasa begini, pundaknya diam gini, ini keras tapi kurang sakit. Tapi kalau kita itu melakukan rotation seperti ini, itu beda. Ya, jadi ambil seperti ini. Ada rotation dari pundak. Terus kemudian ada pundak dimajukan begini, dilemparkan ke depan, terus kemudian ada rotation di hipsnya, di bagian pinggangnya. Ya, coba lagi. Coba lagi. Gitu ya. Jadi ada lemparan dari pundak, terus juga kemudian dari pinggang. Nah, untuk teman-teman yang belum terbiasa melakukan bela diri, atau teman-teman yang belum terbiasa melakukan pukulan, ada solusinya. Yaitu jangan menggunakan knuckle-nya atau jangan menggunakan pukulan tinju ini, tapi menggunakan begini, teman-teman. Ya, jadi menggunakan telapak tangan, tapi yang bagian sini, yang bagian bawah. Tekniknya sama, cuman tumpuannya atau kita memukul targetnya tidak menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Ya, secara teknik sama, pundak, gitu ya. Jadi pundak dan pinggang itu juga sama. Kalau kita menggenggam, ini lebih keras. Cuman kalau tangan kita belum terbiasa, akan sakit. Ininya akan sakit. Ya, kalau dibuka lebih mudah menggunakan ini. Ya. Oke. Itu adalah caranya kita memukul dengan teknik yang mudah. Jadi kalau teman-teman cewek, jangan sekali-sekali pakai genggaman tangan.
karena ini apa ya, kalau belum terbiasa sakit menggunakan yang ini ya. Oke, sekarang tekniknya kita melakukan pukulan belajar di rumah ya. Belajar di rumah itu melakukan pukulan 1-2. Jadi kalau kita itu kaki kiri kita di depan, maka tangan kiri kita juga akan di depan teman-teman, begini ya. Kita melakukan pukulan 1-2, atau kalau di boxing itu jab straight atau jab cross ya, kiri kanan, di kanan, kiri kanan, kiri kanan, jab straight, jab straight, jab straight, jab straight ya. Kita coba di sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Ya, itu kalau yang menggunakan tinju. Sedangkan kalau dibuka bisa pakai menggunakan ini teman. 1, 2. Nah, ya. Jadi sama, kiri kanan. Jadi menggunakan telapak tangan yang dibuka ini ya. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Sebenarnya akan lebih mudah kalau teman-teman itu di rumah itu memiliki sensek atau sandbag. Cuman jangan yang terlalu besar. Beli yang kecil dulu, yang 120 cm atau 1 meter ya. 1 meter atau 120 cm boleh ditempelkan di tembok. Kalau yang punya saya ini 180 cm, jadi hampir 2 meter. Isinya ini kain teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli jadi ada kayak di Gramedia atau di Ace itu ada yang tingginya 1 meter atau 1,2. Jadi bisa digunakan teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan drill di rumah, entah itu dengan pukulan kiri kanan, straight, atau dengan yang knuckle dibuka seperti atau menggunakan telapak tangan yang dibuka. 1, 2, 1, 2 gitu ya. Pukulannya 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang setelah kita tahu letak kelemahannya, teman-teman ya. Kita tahu letak kelemahannya ada di kepala, di bagian dagu, terus kemudian di bagian ulu hati, bagian sini ada liver, terus kemudian ada di bagian kemaluan. Sekarang mulai kita melatih teknik serangannya. Yang pertama, tangan itu harus ada di atas semua begini teman-teman. Tangan itu harus melindungi bagian dagu kita. Karena yang paling mudah disering itu bagian dagu kita. Nah, sekarang yang untuk teman-teman semuanya, sekarang yang paling saya sarankan adalah ketika kita akan melakukan serangan itu, kalau kita itu dalam kondisi tertekan atau terdesak, yang paling mudah kita serang itu bagian muka, bagian hidung, atau bagian dagu, atau bagian tenggorokan. Kalau bagian muka, entah bagian dagu atau bagian hidung, kita bisa menggunakan telapak tangan ini teman. Ya, jadi didorong ke atas. Ya. Jadi jangan terlalu jauh. Jadi kita harus mendekati pelakunya. Jadi mendekati gini. Ya, ada lemparan. Gitu. Entah itu bagian dagu atau bagian hidung, boleh. Bebas teman-teman ya. Tapi jangan terlalu jauh. Yang penting kita harus dekat. Ketika kita mendapat serangan, justru yang paling baik itu adalah mendekati. Apalagi kalau teman-teman itu ada yang menggunakan senjata tajam seperti celurit atau pedang misalkan. Justru titik yang paling aman, cara yang paling aman itu adalah mepet. Karena kalau misalkan kita itu mengayunkan senjata tajam, itu kan membutuhkan jarak. Ya, membutuhkan jarak. Gini. Kalau kita itu dekat, kalau mau diayunkan itu dekat, mendekat begini, maka tidak ada space senjata tajamnya itu mengenai kita. Yang ada tangannya. Jadi misalkan kita akan melakukan ayunan seperti ini, kalau kita mendekat, maka senjata tajamnya ada di belakang kita. Nah, kita bisa menahan tangannya di sini, terus ini tinggal kita melakukan penyerangan. Ini bisa, atau melakukan ke bagian dagu atau ke bagian hidung. Jadi intinya teman-teman, dalam self defense itu jarak itu sangat penting. Ya, semakin kita mundur, maka semakin mudah pelaku itu melukai kita. Tapi kalau kita semakin maju, itu maka akan semakin mudah kita itu bisa menjatuhkan mereka. Jadi jangan mundur, jangan takut. Itu yang harus dilatih teman-teman. Jadi cuman kuncinya adalah kalau kita itu sedang melawan atau dalam posisi tertekan, jarak itu sangat penting. Semakin kita itu bisa mendekati lawan, maka semakin bisa kita itu menjatuhkan mereka. Ya. Yang pertama kita akan paling mudah itu bagian wajah, entah bagian dagu atau bagian hidung.
Jadi pertama seperti ini, terus kemudian maju, zoom, ya, maju, zoom, gitu ya, zoom. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apalagi untuk teman-teman cewek, kalau tangan kita itu cenderung apa ya, tidak terbiasa melatih itu, kita langsung bisa menyerangi ke bagian groin atau bagian kemaluan. Jadi misalkan ada pendekatan lawan seperti ini, ada lawan, kita dekati tangan kita, kita melindungi kepala kita, tangan ini pukul ke bagian kemaluannya, ya, bagian groin. Atau pakai ini bisa, ya. Jadi dari bawah ayunan gini, kalau tinju ini boleh dari bawah, boleh dari samping, ya. Tuh. Atau itu lebih mudah teman-teman. Jadi ketika itu kita melakukan self defense, justru yang paling mudah itu adalah kita langsung melawan ke bagian groin atau ke bagian kemaluan. Itu jauh lebih mudah daripada kita susah-susah mencari target bagian kepala. Bagian leher pun bisa, tapi menggunakan samping, chop. Jadi seperti ini ya. Itu bisa. Jadi masuknya ke sini, ke leher. Misalkan ini yang kiri ini menutupi wajahnya, itu juga bisa. Ya. Ini juga bisa. Atau bagian bawah ini langsung ke kemaluan. Kenapa saya itu menganjurkan teman-teman itu melakukan pukulan aja atau tangan? Saya tidak menganjurkan teman-teman itu kalau misalkan sedang melakukan self defense atau sedang melakukan pertarungan di jalan itu tolong dihindari namanya kita melakukan tendangan. Jadi kalau kita itu melakukan pertarungan katakanlah di ring 1 lawan 1 gitu ya, boleh menggunakan tendangan kan, karena hanya 1 lawan 1. Tapi kalau kita di jalan, hindari kita itu melakukan serangan menggunakan tendangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu musuhnya itu hanya ada 1 atau lebih. Ya, pertama itu ya. Kedua, ketika misalkan kita melakukan tendangan, misalkan gitu ya, kita melakukan tendangan ternyata meleset, kita terjatuh. Kalau itu ternyata musuhnya lebih dari 1, bisa 2 atau 3 orang, habis kita teman-teman. Entah itu nanti dilempar batu, kita dikunci, dijatuhi gitu kan. Jadi banyak hal, banyak risiko ketika kita itu melakukan bela diri tapi menggunakan tendangan. Ya, jadi khusus untuk teman-teman yang masih belum terbiasa latihan, jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa melakukan bela diri, hindari namanya tendangan. Mending kita pukul begini atau menggunakan ini, buka gini, ya, gini ini atau gini. Itu akan jauh lebih efektif. Jadi hindari teman-teman melakukan bela diri dengan cara tendangan, entah tendangan ke depan begini, tendangan ke depan gini, atau menggunakan middle kick. Itu beresiko teman-teman ya. Kalau sudah terbiasa boleh, cuman kadang kita tidak tahu ya, di bawah ini kadang licin gitu ya, apalagi kalau misalkan di terminal atau di pasar gitu ya, kita mau melakukan tendangan, bang, gitu, tapi ternyata bawah itu licin, kita kepleset, terjadi masalah. Lebih baik kita melakukannya berdiri, stand, ambil jarak. Kalau musuhnya masih bisa kita lawan, kita lawan. Tapi kalau musuhnya itu terlalu berat, kita jangan bodoh, kita lari teman-teman ya. Jadi self defense itu adalah teknik cara kita membela diri, baik itu melawan atau melarikan diri. Itu poin pentingnya teman-teman. Jadi self defense tidak harus melawan. Apalagi kalau teman-teman belum terbiasa dan ada musuhnya itu membawa senjata tajam. Kita jangan konyol ya. Kalau kita bisa melawan, kita lawan. Tapi kalau kita nggak bisa lawan, mending kabur ya, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita nekat, kita menggunakan skill kita. Mereka tidak menggunakan senjata tajam, kita lawan tidak apa-apa. 1 atau 2 orang kita lawan tidak apa-apa, masih bisa. Apalagi kalau kita sudah tahu tekniknya, melakukan pukulan di wajah atau melakukan pukulan di bagian groin atau kemaluan. Jadi dengan kita mengetahui teknik bela diri ini, kita itu juga mengetahui bagaimana caranya kita melawan. Jadi bela diri itu bukan hanya tentang kita melawan teman-teman. Bisa kita lawan, tapi juga bisa kita melarikan diri ya. Kita harus rasional. Misalkan ada musuh 2 orang, 3 orang, mereka membawa senjata tajam. Kalau hanya 1 orang mungkin kita bisa. Tapi kalau 3 orang yang membawa senjata tajam, mending kita lari. Ya, kita jangan konyol. Tapi kalau misalkan ada 1 orang atau 2 orang, mereka tidak membawa senjata tajam sama sekali, katakanlah banyak yang menggunakan tindik tindik segala macam di sini, itu mudah. Telinganya tinggal kita tarik aja sudah selesai. Atau lehernya kita ambil. Jadi wajahnya kita tutup,
lehernya kita pukul pakai ini, yang miring ini. Tuh. Atau tutup mata, tutup wajahnya, ini pukul bagian kemaluan. Atau sini. Atau pakai yang ini, buka. Ya. Jadi teman-teman, itu adalah teknik dasarnya kita untuk membela diri. Membela diri itu berarti bisa kita melakukan perlawanan, juga bisa kita melarikan diri, ya. Cuman hindari namanya kita melakukan tendangan, ya. Sangat saya sarankan untuk menghindari namanya tendangan, terutama di luar, ya. Berbahaya. Berbahayanya kenapa? Kalau kita kena nggak apa-apa, bisa itu kena nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tumpuan ini itu licin, misalkan ada sampah atau apa, kita terpleset terus kemudian mereka mengeroyok kita, kan berbahaya, ya. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau di rumah latihan pukulan 1-2 atau jab straight 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2. Kok dibuka seperti ini 1-2 1-2 1-2. Kalau seperti ini enak teman-teman. Meskipun kita pukulkan ke tembok nggak sakit, ya. Kalau ini enak. Yang perlu kita latih itu adalah ayunannya. Ayunan dari pundak dan juga dari pinggangnya. Ya, lebih mudah. Satu lagi. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah penjelasan latihan saya yang pertama. Untuk teman-teman yang menyukai latihan ini, bisa klik like atau share ke teman-teman lainnya, atau juga bisa subscribe di channel saya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan berbagai tips latihan atau olahraga dari rumah. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.